wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Syarifatul Zulfa Al-Mahiro, mahasiswi PPG dalam jabatan PAI IPS 1 di LPTK UIN Salatiga, sekaligus guru PAI di SD Negeri 1 Welahan, Kabupaten Jepara. Pada video kali ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada kelas 6 dengan tema materi Hukum Halal dan Haram. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Nah, sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa dulu bersama-sama ya. Silakan Latif dipimpin ke depan. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sekarang dilanjutkan membaca surat Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Nah, ada yang tidak berangkat hari ini? Ada siapa? Pasha. Terus siapa lagi? Firda. Aza. Kenapa nggak berangkat? Seva. Oh iya. Kenapa nggak berangkat? Ikut lomba ya. Nah, kita doakan teman-teman kita yang mengikuti lomba, semoga acara lombanya diberikan kelancaran dan kesuksesan. Amin ya. Kemudian untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan anak-anak berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke ya. Kemudian anak-anak silakan duduk kembali. Nah, kita akan belajar tentang hukum halal dan haram. Kita melanjutkan pelajaran minggu lalu. Kalau minggu lalu kita belajar tentang makna atau definisi dari halal dan haram beserta dasar hukum. Ada yang masih ingat? Coba kemarin halal atau haram artinya apa? Ada yang tahu nggak? Angkat tangan. Nadia. Halal adalah segala sesuatu yang boleh dikonsumsi oleh menurut syariat Islam. Haram adalah segala sesuatu yang tidak boleh dikonsumsi menurut
syariat Islam. Nah, bagus sekali ya. Halal itu adalah segala sesuatu yang diperbolehkan untuk dikonsumsi menurut syariat Islam. Sedangkan haram yaitu segala sesuatu yang tidak boleh dikonsumsi menurut syariat Islam. Kemudian hukum dasar dari halal dan haram. Kemarin ada yang masih ingat nggak? Siapa? Ayo. Danar. Ada berapa kemarin? 3 ya. Yang pertama Al-Quran, hadis, dan ijma. Bagus sekali. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran keempat, yaitu hukum halal dan haram. Sebelumnya coba, daging babi itu halal atau haram? Haram. Kenapa? Ada yang bisa menjelaskan kenapa daging babi itu bisa haram? Kenapa? Ada yang mengandung cacing pita. Ya, ada yang tahu lagi kenapa? Minyak. Oh, mengandung bakteri. Kemudian apa lagi? Coba apa saja faktor-faktor yang bisa membuat suatu makanan atau aktivitas itu menjadi halal atau haram? Ada yang tahu nggak? Makanan itu bisa menjadi halal atau haram. Faktornya itu apa saja? Nanti kita akan pelajari ya. Ya, betul sekali Latif. Salah satunya yaitu dari prosesnya. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita bisa memastikan bahwa makanan atau minuman yang kita konsumsi itu halal? Kalau kalian beli sesuatu, kalian bisa memastikan makanan itu haram atau halal, kalian bisa lihat dari mana? Ada yang tahu? Oh, dari logo. Ya, dari logo biasanya ada logonya bertuliskan halal. Oke. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, menganalisis sebab-sebab halal dan haram. Kemudian yang kedua, membuat paparan tentang hukum halal dan haram. Dan yang ketiga, menerapkan ketentuan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini peta konsep materi pembelajaran. Ini yang kemarin kita sudah belajar definisi dan dasar penetapan. Kemudian sekarang kita akan belajar sebab-sebab halal dan haram serta penerapan hukum halal dan haram. Nah, untuk lebih jelasnya anak-anak bisa menyimak dan menyaksikan video pembelajaran yang ada di depan ya. Silakan disimak dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu kelas 6 SD yang sholih dan sholihah? Semoga sehat walafiat ya. Anak-anak, kita akan belajar bersama ibu guru materi pelajaran hukum halal dan haram. Perhatikan dan amati sampai akhir video ya, karena ibu guru akan membahas juga kunci pencapaian pembelajaran. Jadi, jangan. Sebelum mulai belajar, anak-anak duduk dengan baik dan awali dengan berdoa kepada Allah agar bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Hukum halal dan haram. Persoalan halal dan haram adalah salah satu aspek hukum dalam ajaran Islam yang sangat penting kita ketahui. Halal dan haram merupakan batas antara yang hak atau benar dan yang batil atau salah. Definisi halal dan haram. Halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Sedangkan haram adalah sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan, tidak diperbolehkan atau dilarang untuk digunakan atau dilaksanakan. Dasar hukum halal dan haram itu ada 3, yaitu 1 Al-Quran, 2 hadis, dan 3 ijtihad. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam ajaran Islam. Segala yang dihalalkan dalam Al-Quran adalah pasti halalnya, dan segala hal yang diharamkan dalam Al-Quran maka sudah pasti haramnya. Yang kedua hadis. Al-hadis atau as-sunnah berfungsi menjelaskan hal-hal yang dimaksudkan oleh Al-Quran, menerangkan hukum-hukum yang tidak tersebut secara jelas dalam Al-Quran dan merinci hal-hal yang dinyatakan secara umum di dalam Al-Quran. Yang ketiga, ijtihad.
Secara umum, yang dimaksud dengan ijtihad adalah pengerahan segala upaya, pengetahuan, kemampuan, terutama kemampuan daya pikir yang dimiliki para mujtahid untuk menggali dan menemukan hukum-hukum syariat. Nah, anak-anak, orang yang bisa melakukan ijtihad hanya para ulama yang memiliki syarat mujtahid. Di Indonesia, ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia atau yang disebut dengan MUI yang bisa berijtihad dan memberikan fatwa atas hal-hal yang dipertanyakan oleh masyarakat tentang boleh tidaknya sesuatu dalam hukum Islam. Sebab-sebab halal dan haram. Halal dan haram bisa disebabkan oleh beberapa hal, baik zat, sifat, atau proses pengerjaannya. 1. Zat asal. Allah SWT telah menetapkan sesuatu yang haram karena zat asalnya, seperti bangkai, darah, dan babi dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 173. Misalnya, benda apapun yang dicampuri atau tercampur dengan zat dari babi, maka benda tersebut haram dimakan, diminum, ataupun dipakai oleh umat Islam. Jadi, kalau anak-anak misalkan beli bakso yang di situ ada campuran daging babinya, maka bakso tersebut haram hukumnya untuk dimakan. Yang kedua, ada haram karena sifat asalnya, yaitu perbuatan dan sikap yang sifatnya buruk, mencuri, menipu, judi, atau syirik diharamkan oleh Allah. Walaupun dengan niat, cara, dan hasil sebagus apapun, tetap haram hukumnya. Misalnya, uang yang diperoleh dari cara mencuri dihukumi haram, meskipun diniatkan uang tersebut untuk membantu fakir miskin. Yang ketiga, sebab halal dan haram, yaitu prosesnya. Halal atau haramnya suatu bisa disebabkan oleh proses. Nah, gimana anak-anak setelah menyaksikan video pembelajaran tadi, kira-kira sudah paham belum? Paham. Nah ya, sebab-sebab halal dan haram ada berapa? Ada 3. Yang pertama, berdasarkan zatnya. Segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah halal haramnya. Contohnya daging babi, darah, bangkai, itu hukumnya haram. Kemudian sebab yang kedua yaitu sifat asal. Sifat yang bersifat buruk, bersifat jelek itu haram. Contohnya apa? Mencuri, terus kemudian judi, terus kemudian apa lagi? Segala sesuatu perbuatan yang buruk. Kemudian yang ketiga yaitu sebab proses, zatnya halal, sifatnya halal, tetapi prosesnya kurang. Contohnya apa? Misalnya ikan gurame halal apa haram? Halal. Tetapi ketika proses pemasakannya dibakar dengan menggunakan minyak babi, kira-kira menjadi haram apa tetap halal? Haram. Nah, oleh karena itu kita harus mempelajari sebab-sebab dari halal dan haram untuk penerapan kita di kehidupan sehari-hari. Paham ya? Sekarang Bu Guru akan membagi kalian menjadi 3 kelompok, ya. Coba Nadia ke sini. Nah, ini kelompok 1, Nadia, Adit, Rehan. Kemudian kelompok 2, Masya, Latif. Latif ke sini, Latif. Kemudian ada Raffi sini, Raffi. Aninda kelompok 3. Berarti ada yang 4, ada yang 3 ya. Oke, nah tugas anak-anak nanti ada sebuah permasalahan. Jadi anak-anak berdiskusi bersama kelompoknya masing-masing untuk memecahkan masalah. Apa masalahnya? Yaitu bagaimana cara mengenali dan menerapkan hukum halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada lembar ya.
lembar putih ini nanti anak-anak tulis hasil diskusi kalian tentang bagaimana cara mengenali dan menerapkan hukum halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nanti juga ada LKPD. Kertas yang berwarna ini adalah kertas LKPD untuk anak-anak kerjakan juga bersama kelompoknya masing-masing. Di sini ada yang pertama, daftar perbuatan atau pekerjaan. Nanti anak-anak mencari atau meneliti pekerjaan apa saja ditulis di sini, beserta hukumnya apa, halal atau haram, dan juga dikasih bukti atau alasan hukum. Kalau anak-anak menyebutkan haram, kenapa? Buktinya apa? Alasan haramnya apa? Ditulis di sini ya. Nanti anak-anak bisa mencari sumber penelitian tersebut dari buku siswa ataupun dari kombook yang nanti Bu Guru berikan. Paham ya? Kelompok 3. Bisa cari di sini atau di buku panduan siswa masing-masing. Ini tadi tentang bagaimana cara mengenali dan menerapkan hukum halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini anak-anak harus saling bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing ya. Langkah kerjanya yaitu yang pertama anak-anak melakukan penelitian. Jadi kalian bisa meneliti di buku panduan masing-masing atau di laptopnya masing-masing. Terus kemudian ada yang menganalisis. Kalian berdiskusi bersama, menganalisis dan juga nanti menyimpulkan jawaban. Setelah nanti terkumpul jawabannya, kalian maju untuk presentasi ke depan ya. Kalian saling bekerja sama, jadi ada yang mencari, meneliti, kemudian ada yang menulis. Tidak merugikan orang lain, tidak merugikan orang lain dan bermanfaat. Sudah selesai ya? Coba masing-masing perwakilan dari kelompoknya maju ke depan ya. Coba kelompok 1 diwakili oleh siapa? Nadia, silakan maju ke depan. Membacakan hasil dari diskusi kelompoknya masing-masing. Satu, dari makan dan kita makan dilihat dari bahan kandungan dan dihalalkan menurut zatnya, sifat dan prosesnya. 2, dari pekerjaan atau kegiatan yang diperbolehkan yang tidak merugikan orang lain. Contoh makanan atau minuman tradisional. Ayam goreng, hukum halal, alasan memiliki kandungan nutrisi baik dan sudah dihalalkan. Sate ayam, hukum halal, alasan atau bukti hukum memiliki kandungan nutrisi baik dan sudah dihalalkan. Sate kambing, hukumnya halal, alasan memiliki kandungan nutrisi baik dan sudah dihalalkan. Makanan atau minuman pabrik, contoh mie instan, hukumnya halal, memiliki alasan atau bukti yang lebih halal. Gimana kelompok lain, ada yang mau menanggapi? Sudah bagus ya? Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian yang terakhir kelompok 3, silahkan Danar maju ke depan. Dari makanan yang kita makan bisa dilihat dari bahan kandungan yang dihalalkan, menurut zatnya, sifat dan prosesnya. 2, dari pekerjaan atau perbuatan yang dibolehkan dan tidak merugikan orang lain. Contoh hewan, sapi halal karena zatnya. Ayam
halal karena tidak mengandung babi, haram karena haram karena zatnya. Oke, perlihatkan ke depan dulu. Nah, gimana kelompok 3 ini, kelompok yang lain ada yang mau menanggapi nggak? Udah bagus ya. Yuk berikan tepuk tangan juga untuk kelompok 3. Silakan duduk kembali. Gimana, masih semangat? Masih ya, kita harus tetap semangat. Nah, coba ini kita breathing dulu supaya tambah semangat. Anak-anak bisa berdiri semuanya? Kita tiru video yang ada di depan. Bisa nggak? Kita senam otak, harus selaras gerakannya. Gerakan yang pertama. Gerakan cepat. Bisa nggak? Udah ya? Oke, sebagai evaluasi pembelajaran, anak-anak mengerjakan asesmen sumatif ya, asesmen sumatif. Ini sebagai evaluasi pembelajaran anak-anak pada hari ini. Silahkan mengerjakan ya. Dikerjakan ya. Sudah selesai ya? Kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan. Nah, jangan lupa dikasih nama masing-masing. Oh iya ya. Ya, yang sudah selesai dikumpulkan. Sudah? Nah, untuk penguatan materi kita hari ini, Bu Alma, ada sebuah lagu. Kira-kira ada yang sudah tahu belum lagu ini? Coba kita dengarkan bersama-sama ya. Ini lagu tentang halal dan haram. Boleh sambil gerak, boleh? Boleh sambil gerak tangannya, boleh. Ini nanti lagunya tentang halal dan haram. Boleh sambil tepuk tangan semuanya yuk, sambil nyanyi boleh. Nah, selanjutnya dari pembelajaran kita hari ini, kesimpulan apa yang kita peroleh? Ada yang tahu? Kesimpulan apa yang kita peroleh
ketika kita belajar pada hari ini? Nadia? Dan sifat asal proses. Ya, kita bisa mengetahui makanan atau minuman yang kita konsumsi itu halal haramnya bisa melalui tiga, yaitu zat, sifat asal, dan juga proses. Ada yang mau menambahi kesimpulan lagi? Oke, Danar. Makanan bisa dilihat dari bahan dan teksturnya. Oh iya, kalau kita misalnya di sekolahan atau di rumah ketika kita mau jajan, kita bisa lihat makanan atau minuman haram halalnya itu bisa dari labelnya atau kita bisa lihat dari bahan pokok makanannya. Selanjutnya yaitu refleksi. Coba apakah materi hari ini menyenangkan nggak untuk anak-anak semuanya? Menyenangkan ya. Terus apa yang kamu merasa bahwa tugas yang diberikan sama Bu Guru ini bisa membantu pemahamanmu? Apakah terbantu? Oke. Kemudian apakah kamu mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran? Tidak ya. Kamu ingin mempelajari lebih lanjut nggak tentang topik ini halal dan haram? Ya. Kemudian apakah yang pelajaran yang kamu dapatkan akan kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Kemudian selanjutnya yaitu tindak lanjut. Nah, ini anak-anak bisa membuat contoh kasus makanan minuman yang zatnya halal, prosesnya juga halal, tetapi bisa menjadi haram ketika dikonsumsi. Kalian bisa tanyakan pada orang tua kalian di rumah, atau ustadz, atau guru ngaji kalian, atau guru madrasah di rumah boleh ya. Paham ya? Nah, oke. Ini ada kata-kata motivasi. Barang siapa belum pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu walau sesaat, maka dia akan menelan hinanya kebutuhan sepanjang hidupnya. Jadi anak-anak meskipun sekolah kita capek, ngantuk, tetapi kita harus tetap semangat dalam menuntut ilmu. Semangat? Semangat. Oke, semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Kemudian kita berdoa dulu sebelum pulang ya. Siapa yang mau memimpin? Danar, silakan maju ke depan. Dubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.